Kalau ini sendiri berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu ya, Iya. omsetnya berapa sih Mbak dari batik ini sendiri? Yang jenengan? Batik sendiri per bulan itu kurang lebih 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman batikanku. Jumpa lagi di rubrik ngopi, ngobrol penuh inspirasi bareng batikanku. Saya bersama Dwi Purnawan. Sore kali ini bersama salah satu pengusaha muda yang sukses ya. Beliau adalah owner Batik Puspita yang cukup terkenal di Pacitan. Langsung saja tanpa basa-basi, selamat sore Mbak Nova. Sore Mas Bagaimana Dwi, kabarnya? alhamdulillah baik Baik. kabarnya. Ini kabarnya kemarin baru dari galeri, dari pameran maksudnya. Iya, dari pameran. Jadi kemarin saya ada kegiatan pameran di Jogja, di Yogyakarta International Airport. Jadi kemarin itu ceritanya ada kerjasama antara Disperpora Pacitan, produk unggulnya Pacitan dengan Yogyakarta International Airport gitu. Jadi nanti produk-produk yang ada di Pacitan di display di sana gitu. Biasa ya, jadi udah mulai mendunia ya PT Pacitan. Iya. Ya. Teman-teman semua, kita akan melihat ya sore hari ini bagaimana Mbak Nova dengan produknya Batik Puspita ini bisa eksis di tengah mungkin kelesuan ekonomi saat ini juga. Mungkin bisa disampaikan Mbak, ini sebenarnya mengapa sih Mbak Nova itu memilih batik sebagai ladang bisnisnya, bukan yang lain? Ibaratnya kalau menurut saya ini gambling gitu, gambling. Kenapa kok batik Pacitan? Padahal juga ada batik Pekalongan ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Mbak sejarahnya. Gitu. Jadi awal mulai itu Batik Puspita berdiri dari tahun 193. Ya, itu dari Eyang Muti, terus habis itu turun ke Ibu, terus selanjutnya di saya. Dulu tuh awal mulainya waktu saya tinggal di Malang. Jadi saya punya butik di sana. Saya ada usaha kayak gaun-gaun wedding, gaun untuk anak gitu. Terus saya nyoba untuk memasukkan batik ke butik saya. Nah, dari situ kan namanya kita ngejual, kita harus tahu apa yang kita jual. Di situ mulai cari tahu batik, mulai belajar sampai di mana ternyata lumayan juga ya jualan batik gitu kan. Terus itu tahun 2015. Iya, 2015. Nah, ternyata lumayan juga ya. Cuma di situ belum ada sama sekali ketertarikan sama batik. Jadi hanya sekadar jual aja. Terus di mana di tahun 2018 itu udah mulai banyak ngejual ya, terus sampai akhirnya ibu udah kayak aduh nggak mampu ini kalau sendiri, gimana kalau kamu pulang bantuin untuk ngurusin batik. Nah, dari situ berarti sebelumnya nggak di sini, di Surabaya? iya, jadi sebelumnya iya, terus akhirnya saya balik, saya coba, ya namanya beda kan Mas, anak muda sama orang tua ya kan. Dari situ saya tuh sebenarnya awalnya nggak ada dorongan yang benar-benar kamu harus lanjutin ini, nggak ada seperti itu. Cuman kayak ya udahlah coba aja nih coba untuk ngejualin batik nih, kali aja kan nanti jadi rezeki kayak gitu. Dan tipikal saya tuh yang kayak kalau udah nyemplung ya udah basah sekalian, nggak usah kuyup gitu. Pilihannya cuman iya atau enggak sama sekali. Nah, di situ coba buat belajar banyak. Di tahun 2018-2019 itu saya benar-benar banyak banget kegiatan tentang batik. Jadi nggak cuman yang kayak kita tahu soal batik, tapi kayak saya masuk di waktu itu ada putra-putri batik. Terus saya juga masuk acara seminar, acara pembekalan apapun itu tentang batik, saya selalu ikut. Bahkan sampai kayak ibarat untuk tidur aja kayak ini iya. Jadi iya, di situ kayak saya tuh udah punya target Mas dulu. Tahun pertama itu ibaratnya kita nanam. Jadi saya tuh belajar banyak. Terus kalau ditanya untung sama ruginya, lebih banyak rugi. Karena apa? Saya mikirnya gini, kalau sekadar kita ngejual doang, itu ya paling pasarnya cuma itu aja. Tapi saya ikutin banyak kegiatan kayak waktu itu nge-support acara-acara anak-anak muda. Saya sering ada kolaborasi sama fotografer Pacitan. Jadi saya bawa produk saya ke wisata-wisata Pacitan, saya foto, saya posting kayak gitu. Itu kan ngebantu untuk nge-branding produk saya pada saat itu. Saya mikirnya gitu. Dan benar, tahun pertama tuh kayak sampai keluarga tuh itu 2019 ya kayaknya, iya 2018 2019 itulah pokoknya Mas. Terus keluarga tuh yang kayak
kamu tuh ngapain kayak gitu terus, emang apa yang didapat, udah gini aja udah cukup kayak gitu kan mas, kok capek-capek, kok habis duit banyak gitu. Cuma di situ tuh saya kayak ya udah lihat aja nanti kayak gitu. Sampai akhirnya benar setelah saya tergabung di APBJ, jadi itu Asosiasi Pembatik Jawa Timur. Nah di situ saya kayak mulai aktif lagi sama kegiatan-kegiatan batik. Di situ saya dapat banyak pengalaman karena itu Asosiasi Pembatik Jawa Timur ya mas. Otomatis kan saya bisa ngeliat tuh produk-produk dari kota-kota lain. Oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini gitu, kayak gitu. Dan akhirnya dapat inspirasi. Jadi memang semua tuh tergantung dari dimana kita mau menempatkan diri ya. Dalam artian kayak kalau kita ada di lingkup Pacitan aja, ya cuman akan berkembang di situ aja gitu. Tapi kalau kita udah ngebawa nih kemana-mana, kita belajar dari sini, jadi kita ngerti kira-kira apa nih yang bakal kita angkat di Pacitan yang kota lain nggak ada, kayak gitu. Kenapa kok batik Pacitan? Padahal banyak maksudnya ya. Iya. Padahal kita tahu industri batik itu kan sekarang artinya yang besar kan ada Solo, ada Pekalongan. Nah itu kenapa kok batik Pacitan dari Mbak Nova sendiri? Iya, batik Pacitan itu sebenarnya tuh unik juga, gak kalah mas sama yang lainnya. Dari motif, dari pewarnaannya, dari banyak lah sebenarnya kayak ikon-ikon Pacitan, wisata Pacitan yang bisa kita angkat jadi motif kayak gitu. Terus kenapa saya tetap bertahan di batik Pace, di batik Pacitan gitu? Karena saya memang niatnya kayak saya lahir di sini nih. Ya paling enggak entah itu berarti atau enggak buat Pacitan, tapi kan seenggaknya saya sudah sedikit membantu dari apa yang saya buat, apa yang saya bikin gitu loh. Nah dari situ saya juga pengen mengangkat kalau batik Paci itu nggak kalah dibandingkan dengan batik-batik lainnya, karena memang beragam banget mas motif-motifnya, pewarnaannya, terus juga nggak kalah lah dari SDM-nya sendiri pun juga lumayan gitu kan. Bisa dijelaskan Mbak motifnya Pacitan itu yang paling banyak, yang paling laku itu mungkin? Nah banyak banget sih sebenarnya. Saya tuh punya ada 300 motif batik. 300 motif batik? Itu iya, tulis ya, incap juga banyak. Karena kadang tuh gini mas, suka ada permintaan seperti kayak keluarga PSBY. Saya kan selalu bikin wardrobe keluarga PSBY setiap bulan. Setiap PSBY kesini? Iya, selalu pakai baju dari saya. Itu ada. Jadi kayak mereka tuh selalu minta untuk buat motif yang baru, yang limited edition. Kadang suka ada permintaan, misalkan mau berkunjung ke Pacitan 1 minggu sebelum itu saya harus buatkan. 1 minggu? Iya. Nah itu tuh, iya itu dia. Udah kayak bikin candi kan ya, Rara Jonggrang. Jadi saya tuh terbiasa dengan iyain. Saya nggak pernah bilang enggak, meskipun itu nanti bisa atau enggak. Saya berusaha, saya nggak pernah mau mengecewakan customer. Saya tuh modelnya kayak gitu mas. Jadi kayak misalkan, Fa tolong saya dibuatkan motifnya yang tentang Pacitan, yang gini. 1 minggu jadi. Dan itu untuk satu keluarga kan, ya sekitar 10 lembar kan, PSBY, Mas Ahaye, Mas Ibas kayak gitu. Sama Akhirnya, ya? akhirnya saya berpikir, ya udahlah nggak apa-apa, iya mbak siap, udah saya gitu, meskipun nggak tidur ya kan. Jadi di situ saya mikir akhirnya, oh iya gimana caranya biar ini selesai, padahal jelas nggak mungkin, apalagi tulis. Akhirnya saya bagi 1 lembar kain 1 orang, 1 hari batik, 1 hari gini, jadi semua selesai kayak gitu. Jadi kan hal-hal yang kadang kayak gitu yang akhirnya bikin kita jadi berpikir, berinovasi. Jadi kayak pengalaman baru juga kayak gitu. Terus ini ya tambah semangat apalagi ya. Ya betul, iya. Itu dia betul. Jadi kayak saya tuh nggak biasa untuk bilang enggak, karena buat saya ibaratnya mereka udah berharap, mereka udah suka sama karya kita, sedangkan kita nggak mampu untuk itu. Maksudnya kayak kita nolak, itu pasti mereka bakal iya gitu kan, sayang banget. Iya. Ada kesempatan. Terus kembali ke ini mbak, motif mbak, mungkin bisa dijelaskan motifnya apa sih mbak yang di... Motifnya banyak. Jadi sebenarnya kan kemarin sudah ditetapkan sama Ibu Dekran Nasda kalau motif batik Pacitan itu harus ada pacenya. Ada buah pace. Iya, mengkudu. Jadi semua motif saya itu selalu ada pacenya. Entah itu motif gelombang cinta, entah itu motif pesona Pacitan. Jadi sebenarnya saya kemarin sempat bikin salah satu motif ikon Pacitan, di mana dalam kain itu tuh menggambarkan kota Pacitan. Jadi kayak
ada stalaktitnya, goa, ada gunung limo, ada ikan, itu yang Kelayar, iya ada pantainya juga. Jadi ada pohon kelapa. Jadi saya tuh berharap orang ngelihat motif itu, saya kasih namanya Pesona Pacitan. Pesona Pacitan. Iya, jadi waktu ngelihat satu lembar kain itu, orang langsung, oh ternyata Pacitan tuh gini ya, ada goanya, ada gunung limonya, ada ikannya, kayak gitu. Itu sih, itu yang paling best seller juga, sampai di mana saya ditunjuk untuk membuat seragam DPR RI se-Indonesia. Fraksi Demokrat, iya, dengan motif Pesona Pacitan. Jadi bangga kan Mas? Pesona Pacitan ya? Iya, itu se-Indonesia. Mantap. Oke Mbak. Yang selanjutnya Mbak, ini saya tertarik, ini semakin kayaknya ini memang menginspirasi anak-anak muda Pacitan untuk berkarya. Ini kan batik premium Mbak. Iya, benar. Iya. Nah, dengan yang bikin juga Pekalongan sama Solo juga semakin populer kan salah satunya juga batik-batik yang dijual di pasaran. Nah, dengan bagaimana Mbak untuk produknya Batik Puspita itu yang dijual di pasaran yang harganya ya 100.000. Iya. Iya, benar. 100.000, 150 barangkali yang lebih untuk merakyat lah ini seperti itu. Jadi saya tuh belajar ya itu tadi ya, dari saya keliling, akhirnya saya tahu kan kalau saya mau ngejual yang premium aja nih, yang mahal, otomatis kan target pasar saya di luar, di sini nggak bisa. Akhirnya saya nyoba untuk bikin beberapa produk, dari produk yang biasa aja, harga 100, 200, sampai dengan yang jutaan kayak gitu. Bahkan ini baru-baru ini saya bikin dalam 1 tahun ini, jadi saya punya brand baru lagi namanya Cerita Aurora. Jadi di situ tuh batik abstrak, jadi batik tapi nggak monoton, dia abstrak tanpa pola, dengan warna yang lebih colorful, terus dengan model-model baju yang lebih casual kayak gitu, iya, dan itu lebih murah juga, lebih terjangkau. Di situ saya berharapnya batik itu nggak cuma buat kerja, nggak cuma buat acara-acara formal, tapi bisa buat jalan, bisa buat apa aja, iya benar gitu. Kalau untuk pasar sendiri, Mbak, pasar sendiri dengan sudah kemana saja? Selain tentunya tadi yang jaringan lewat toko-toko tadi yang premium lah, yang untuk selain premium mungkin ceritakan, Mbak. Kalau untuk pasar saya sih udah lumayan ya Mas, karena saya juga ada online juga, iya, jadi nggak cuma offline. Jadi dari awal itu saya emang udah aktif di online karena. Platformnya apa, Mbak? Kenapa? Platform online-nya apa yang dipakai? Di Instagram. Iya, tetap Instagram. Karena itu menjangkau semuanya juga kan ya, dan yang paling nggak 80% tuh orang itu pasti setiap hari ya kan ngeliatin Instagram gitu. Jadi dari situ itu ngebantu banget. Pasar saya udah lumayan banyak, reseller juga ada. Jadi di luar kota ada, beberapa di Surabaya ada, terus di Jakarta ada, banyak lah Mas. Kadang saya juga ngirim sampai ke Papua kayak gitu-gitu, iya. Terus untuk kalau keluar saya belum bisa langsung karena kan ya lumayan juga kan untuk segi biaya dan segala macam. Jadi saya dibantu sama Pemprov gitu penjualan untuk ke luar negerinya. Nah, kalau yang paling banyak ya itu sih di online juga lumayan. Baik Mbak, ini selanjutnya Mbak, saya semakin semangat terkait ini Mbak. Jadi kan ini tadi senang-senangnya nih, nah ini kan ada dalam perjuangan tahapan untuk membesarkan batik itu ada pahit getirnya lah. Iya, betul. Ceritakan Mbak, apa sih yang apalagi di zaman-zaman lagi corona gitu kan, mungkin ekonomi lesu dan sebagainya. Jadi ceritakan Mbak apa perjuangan selama membesarkan ini dari pahit manisnya mungkin. Iya, jadi kalau itu pasti ya Mas ya. Kadang orang kan ngeliat, wah udah enak aja nih gitu jualan batik gitu kan. Wah udah enak aja nih Nova. Padahal sebenarnya tuh banyak banget hal yang udah dilewatin. Apalagi selama 3 tahun itu kan di awal-awal itu banyak kayak penolakan dari keluarga kayak. Jadi kayak sempet gimana saya berusaha untuk mau jalan sendiri gitu. Tapi kayak gak dipercaya pada saat itu. Kamu emang tahu apa tentang batik kayak gitu Mas. Terus akhirnya ya udahlah mau nggak mau ngikutin aja role-nya keluarga seperti apa kan. Tapi di situ di lain sisi saya tetap berusaha gimana caranya untuk biar keluarga itu tahu kalau saya bisa gitu. Akhirnya ya banyak saya ikut kegiatan. Terus dibilang capek banget. Terus apalagi kayak ada saya tuh selalu ngintilin dinas Mas, ada dinas di Sperinda kan. Iya benar. Jadi di mana
selalu setiap ada permintaan, Fah, ada pameran di sini, kamu datang ya. Meskipun misalkan cuman dikasih fasilitas booth, otomatis kan kayak akomodasi, transportasi dan segala macam itu harus dari saya sendiri kayak gitu. Saya berangkat aja udah. Jadi di situ tuh saya mikirnya apapun yang terjadi, entah itu dapat duit atau enggak, yang penting saya jalan, saya nge-branding produk saya, orang tahu di mana pada saat itu pameran pasti yang datang banyak orang kayak gitu, dan mereka oh ini ternyata ada batiknya Pacitan kayak gitu. Udah saya pada saat itu mikirnya kayak gitu aja Mas, dan ada beberapa kali pameran itu gak dapat duit sama sekali, pengeluarannya lebih banyak. Itu sering waktu di awal-awal itu ada 3 kali Mas, sama sekali nggak dapat. Cuma di situ udah optimis aja, nggak apa-apa. Ini kan cuman ya kayak udah nggak apa-apa, tetap semangat kayak gitu. Terus dikasih kayak apa namanya pelatihan pada saat itu, kamu datang ya, berangkat ya pelatihan, cuman gini dapat ilmu aja, ibaratnya kayak gitu ya caranya. Saya nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir emang aku dapat apa dari itu. Selalu orang itu mindsetnya materi dulu Mas, uang dulu, kayak apa yang aku dapat, kayak gitu. Sedangkan saya tuh selalu mikirnya apa yang bisa aku lakukan dan apa yang bisa aku beri kayak gitu. Nanti hasilnya belakangan. Saya tuh modelnya kayak gitu. Terus akhirnya di mana saya sering ikut pelatihan, saya ini mungkin ada dari beberapa pengrajin, saya yang paling dilihat karena mungkin ini anak ya nggak pernah ada capeknya, selalu nurut gitu loh Mas, ya kan? Anak kalau nurut itu gimana sih, pasti disayang sama orang tuanya ya kan. Dari situ saya dapat banyak kesempatan, dapat banyak fasilitas. Begitupun di APBJ yang awalnya itu saya disuruh kegiatan apa aja, sampai ada film waktu itu, film Jawa Timur, film batik Jawa Timur, itu juga saya ikut, saya jadi pengurusnya juga kan di situ. Jadi kayak akhirnya banyak banget kesempatan datang buat saya, fasilitas juga yang kadang kayak saya nggak minta, itu saya dikasih. Terus kayak bantuan, terus misalkan saya pengen pelatihan tapi saya nggak ada duit nih, gimana ya gitu. Maksudnya saya tuh suka banget Mas kegiatan sosial. Jadi kayak saya ngasih pelatihan ke sini, cuman saya nggak ada, aduh gimana nih dananya segini, cukup nggak ya kayak gitu. Tapi ternyata dari dinas bantu, udah kamu cari ininya, nanti saya bantu. Sampai ada di mana pada saat itu saya pernah ngasih pelatihan ke difabel di sekolah difabel di Punung, itu semua pakai dana saya. Terus akhirnya ternyata tuh saya dapat salah satu murid yang kayak dia tuh fokus banget Mas kalau dikasih ilmu tentang batik. Jadi ternyata anak-anak difabel kayak tunarungu kayak gitu-gitu, tunanetra tuh mereka tuh malah lebih fokus. Jadi sekalinya mereka mengerjakan itu, mungkin yang biasanya ibu-ibu ya kan, kalau ibu-ibu sambil ngerumpi, sambil nyopin anaknya, sambil kayak gitu kan ngebatik, Tapi kalau anak-anak kayak gitu 2 jam gitu selesai. Akhirnya dari situ saya kayak punya kepengenan, pokoknya nanti harus nabung. Saya mau bikin pelatihan untuk difabel se-Pacitan pada saat itu. Sudah terlaksana. Terus ya itu Mas, habis itu baru namanya orang niat ya kan. Kalau niatnya baik kan pasti dikasih jalan. Cuman saya mikir, aduh pasti dananya banyak nih, paling nggak 20 jutaan gitu. Se-Pacitan dong, ya kan Mas. Terus di mana saya udah sharing sama ada kepala difabel Pacitan di sini. Di situ bilang, Pak saya mau bikin pelatihan ini, dibantu ya Pak. Nanti untuk koordinasi ibu-ibunya. Terus kapan Mbak kira-kira, nanti saya kabarin. Saya coba ke dinas dulu, kira-kira disupport apa enggak. Nah ke dinas Mas. Pada saat itu dinas lagi, aduh ini dana kita lagi ini Pak, belum bisa gitu. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Udah cuma berdoa aja pada saat itu. Ternyata ada teman saya, jadi itu tuh dosen di UNESA, dia mau ngasih pelatihan gratis, dia mensupport. Malah apa yang saya list itu dikasihnya tuh lebih dari itu. Misalkan saya nih butuhnya dana 20 juta, dia malah kasih 30 juta. Iya. Jadi di situ kita pelatihan 3 hari. Yang pertama dari dosen UNESA, terus yang kedua ada dari Jember, terus yang ketiga saya prakteknya. Jadi di situ kayak bersyukur banget waktu saya kasih tahu ke kepala sekolahnya, ternyata ini bisa Pak dapat, gimana ini, alhamdulillah banget. Ya akhirnya bisa ngasih pelatihan gratis itu buat guru-guru sampai alatnya. Jadi saya kan maunya kan, iya semua Mas, alatnya, bahannya kayak gitu. Ya banyak lah Mas. Ada 2 lagi Mbak yang masih mengganjal. Iya. Saya sampaikan.
bagaimana sih prospek masa depan batik Pacitan ini yang menurut pandangan bagus gitu, Mbak Nova? Sebenarnya sih sangat menjanjikan. Meskipun di tengah pandemi kayak gini, semua tuh bergantung dari diri masing-masing ya Mas ya. Kayak misalkan gini, banyak yang ngeluh kalau semenjak pandemi jadi menurun gitu. Cuman iya memang menurun, tapi yang saya rasakan itu nggak yang sampai benar-benar menurun banget. Karena memang di awal itu saya sudah tipikal udah terbiasa sama ini ya, udah terbiasa sama hal-hal itu dia. Dan saya juga udah aktif di online. Jadi sangat terbantu memang sekarang. Pada saat ini penjualan di online itu sangat terbantu. Mungkin ada beberapa pengusaha yang baru memulai dan itu sulit banget. Namanya memulai gimana sih Mas? Kecuali kalau saya kan emang tinggal menjalankan dan melanjutkan. Ibaratnya tinggal kita udah nggak nyari lagi customer gitu, tapi tinggal mau mengupgrade, mau belajar lagi, mau menginovasi lagi atau enggak kayak gitu. Berarti sangat menjanjikan ya. Iya, pasti. Terakhir Mbak, ini mungkin terakhir ya. Dua lagi deh, satu lagi yang kalau perhatian pemerintah gimana sih Mbak terhadap barang batik Pacitan, perkembangan batik Pacitan terutama yang dengan alam? Untuk dari perhatian pemerintah sendiri sih sudah bagus Mas. Jadi kayak banyak kok dari pemerintah yang mensupport banget. Jadi sebenarnya semua itu tinggal di diri kita, mau atau enggak ya kayak itu tadi ya. Kalau kita mepetin terus, kalau kita nurut, pasti kan ya disayang-sayang kayak gitu. Kalau kamu cuma maunya enak tapi kamu tidak mau berusaha ya dimanapun ya pasti nggak akan dapet gitu loh support dari pemerintah kayak gitu sih. Tapi kalau untuk Pacitan sendiri itu sangat bagus Mas dibandingkan yang lain. Bahkan sampai teman-teman saya pengrajin itu pada ngiri, enak banget sih Val kamu kadang suka dapat pelatihan kayak gitu. Terakhir Mbak ini Mbak. Iya. Dengan ini usia berapa sih Mbak? Saya 28. 28. Nanti November. Galeri berapa Mbak galerinya Mbak? Galerinya 2. Iya, di Lorok. Iya. Kalau yang tempat ininya produksinya? Workshopnya iya di Lorok. Jadi ada galeri, ada workshop juga. Ada workshop ya. 28 tahun sudah sukses. Ini moga bisa sampaikan pesan untuk anak-anak muda Pacitan nih, untuk yang nggak jadi batik ya mungkin yang lain punya yang lain, bagaimana untuk terus berkarya, ini bisa sampaikan Pak. Jadi sebenarnya kalau saya sih itu tadi ya, yang mau dipesen, yang terpenting kita tuh yakin. Jadi saat kita udah memilih nih usaha apa yang mau kita jalankan, itu kita yakin, harus yakin. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah itu nggak bakal ada yang jadi. Atau misalkan kamu nggak yakin, ya udah nggak usah sama sekali, coba yang lain kayak gitu. Jadi di saat kamu udah totalitas, jangan mikir dulu bakal dapet keuntungan seberapa banyak, tapi berusaha dulu, lakukan yang terbaik. Pasti nanti hasilnya nggak akan pernah ini sia-sia gitu. Ya betul. Jadi itu dan harus. Kalau ini sendiri berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu ya. Iya. Omsetnya berapa sih Mbak dari batik sendiri? Batik sendiri per bulan itu kurang lebih 50 sampai 80. 50 sampai 80. Iya. Total ya. Iya, kalau seluruh. Total udah berapa ya Mbak? Kalau untuk karyawan sendiri berapa sih? Karyawan saya ada 60-an. Iya. 60 karyawan dan omsetnya 60 kali 12 ya. Iya, rata-rata segitu. Kecuali kalau kadang ada waktu itu kemarin sempat ada pesanan dalam 1 bulan 400 lembar gitu. Kalau ini Mbak, sekarang yang saya tanya harga batik dengan yang paling murah sampai yang paling mahal Mbak? Kalau yang paling murah itu kita jual dari harga 100, iya, sampai dengan harga 1.500.000, 2 juta ada, iya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Semoga teman-teman anak muda yang lain bisa meniru kesuksesan Mbak Nova ini di usia yang masih 28 tahun, sudah memiliki 60 karyawan, omsetnya sudah puluhan, ratusan juta, bahkan setahun. Nah, ini sebagai menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Mbak sekali lagi. Terima kasih banyak Pacitanku Mas Dwi. Sekian teman-teman semua, ngopi kali ini ngopi ke-11 jadi kita jumpa lagi di edisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Pacitanku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.